Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Alfa dari kelas 10 TJKT 1. Nah, di sini saya akan membahas networking models. Nah, yang pertama itu tentang konsepnya networking models. Konsepnya, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, di sini menjelaskan bahwa komunikasi dalam jaringan harus mengikuti model jaringan standar agar semua perangkat bisa saling terhubung dan bertukar data. Nah, selanjutnya konsep yang kedua. Nah, di sini menjelaskan setiap vendor atau perusahaan membuat model jaringan mereka sendiri. Misalnya, pada tahun 1974 IBM membuat model SMA atau Sistem Network Architecture karena tiap vendor memakai model berbeda-beda. Perangkat dari vendor yang berbeda tidak bisa saling komunikasi. After Open Networking Model di sini semua vendor mulai menggunakan model jaringan yang sama, yaitu Open Networking Model seperti OSI model atau TCP atau IP. Dengan memakai standar yang sama, perangkat dari vendor berbeda bisa saling berkomunikasi. Contohnya pada gambar vendor 1, TCP atau IP, IBM, TCP atau IP, vendor 2. Selanjutnya, TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang sangat unik common digunakan. Itu TCP atau model. TCP atau IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, dalam implementasi jaringan di dunia nyata, model TCP atau IP sering dibuat lebih detail menjadi 5 layers. Yang pertama ada application, yang kedua transport, yang ketiga network, yang keempat data link, yang kelima physical. Gambar di sini menunjukkan dua versi tabel. Yang pertama versi 4 layer, yang kedua versi 5 layer, atau lebih digunakan untuk pembelajaran dan implementasi praktis. Selanjutnya ada TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, STMP, IMAP, SSH, DSP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses web server. Dari gambar ini menjelaskan bahwa sebuah klien atau pengguna mengirim permintaan request ke web server menggunakan HTTP. Server lalu merespons dengan data, misalnya halaman website. Ini menggambarkan bagaimana application layer bekerja saat kamu membuka website. Selanjutnya ada TCP atau IP transport layer.
Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. Nah, di sini yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. UDP itu lebih reliable atau andal, memiliki error checking, ada fitur error recovery, digunakan untuk browsing, email, transfer file. Semua aplikasi membutuhkan data harus lengkap dan benar. Dan di sini juga ada UDP. UDP itu lebih cepat namun tidak memiliki error checking seperti TCP. Tidak memastikan data sampai 100% benar, tetapi lebih cepat dan ringan. Di sini digunakan untuk video streaming, voice call, game online, siaran live. Selanjutnya, protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain dan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, pada gambar ini menjelaskan transport layer mengatur cara data dikirim antara dua perangkat. Terdapat dua protokol penting. TCP itu lebih aman dan akurat. UDP itu lebih cepat tetapi tanpa pengecekan ketat. TCP memiliki mekanisme error recovery untuk mengirim ulang kata yang hilang. Selanjutnya ada TCP atau IP Network Layer. IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 opsi. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4. Nah, di sini terdapat dua jenis IP address. Yang pertama IPv4, IPv6. IPv4 itu ada 32 bit, 4 blok, setiap blok ada 8 bit. Nah, yang IPv6 di sini ada 128 bit. IPv4 terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangan konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Nah, jadi penjelasan dari gambar kedua ini, network layer bertanggung jawab memberi alamat IP ke perangkat. Network layer memberi jalur routing agar data sampai ke tujuan menggunakan protokol utama yaitu IP atau Internet Protocol. Routing digambarkan seperti kantor pos yang menentukan terbaik. Nah, selanjutnya TCP atau IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya physical layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism atau hanya membatasi error tanpa recovery. Addressing digunakan pada data link layer adalah link address. Physical layer mendefinisikan uplink pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, dari gambar tersebut menjelaskan bahwa physical layer adalah hubungan fisik antar perangkat. Data link layer mengatur pengiriman frame data melalui hubungan tersebut. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation.
Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Nah, jadi decapsulation itu proses kebalikan dari encapsulation. Berarti saat data diterima, data link layer membuka frame, network layer membuka IP packet, transport layer membuka segmen, application layer menerima murni data. Di sini ada name of TCP atau IP message. Ada application layer data, transport layer data, TCP header segment, network layer data, TCP header IP packet, data link data, TCP header dan data Taylor frame. Nah, di sini dari gambar tersebut memperlihatkan dua kolom. Yang pertama itu pengirim data ke TCP, ke IP, ke data link. Semakin ke bawah, semakin banyak header ditambahkan. Yang kedua itu ada penerima data link ke IP, habis itu ke TCP, habis itu ke data. Semakin ke atas, header dilepas satu persatu. Nah, pada gambar ini itu berarti alur dari encapsulation dan decapsulation. Nah, selanjutnya ada OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan dengan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minuman oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Connection, atau juga bisa disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya ada OSI Model Layers. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama ada Application Layer, yang kedua Presentation Layer, yang ketiga Session Layer, yang keempat Transport Layer, yang kelima Network Layer, yang keenam Data Link Layer, yang ketujuh Physical Layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, di sini ada OSI model dan TCP atau IP model. Nah, di sini terdapat tabel perbandingan antara PDU, protokol data unit, setiap layer, OSI layer, TCP atau IP layer. Di sini ada application, presentation, session digabung menjadi application atau TCP atau IP. Transport. Nah, kalau transport itu tetap transport. Network menjadi IP pada TCP atau IP. Data link dan physical umumnya digabung menjadi network basis atau link layer dalam TCP atau IP. Nah, sekian dari pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan di pembahasan kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.